حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم الله الرحمن الرحيم لغة غراء هي الأجمل لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah pelajari materi daripada Al-Balaghah dengan judul Raddul Ajzih 'ala Sadri, mengembalikan bagian yang terdapat di dalam bentuk syair kepada permulaan bentuk syair itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bagian daripada Al-Muhassinat Al-Lafdiyah, penghias-penghias kita ketika melafadzkan sesuatu di dalam standar bahasa Arab yang indah sesuai dengan aturan ilmu balaghah. Perhatikan, judul yang akan kita bahas pada saat ini adalah Al-Iqtibas. Apa? Al-Iqtibas. Perhatikan contoh-contoh yang akan kita awali daripada pembahasan Al-Balaghah pada kesempatan kali ini. Apa tujuan daripada Al-Iqtibas? Tujuan daripada Al-Iqtibas ini yang diharapkan adalah supaya kita memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian dari bacaan Al-Quran tersebut kita berusaha untuk memahami Al-Quran, kemudian dari pemahaman kita dalam Al-Quran itu sendiri kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan bahasa-bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga bahasa kita semakin indah, semakin baik. Atau kita semakin banyak membaca hadis-hadis Nabi, sehingga kita ketika menyampaikan sesuatu kepada masyarakat ataupun kepada umat ataupun kepada siapapun saja, ketika kita menyampaikan suatu hal yang berkenaan dengan nasihat yang baik, maka kita mengutip daripada apa yang menjadi bagian daripada hadis Nabi ataupun Al-Quran itu sendiri. Kita mengawali daripada contoh Al-Amsilatu. Qala Abu Tamamin, berkata seorang yang bernama Abu Tamam, fi rasa'i waladihi, pada saat kematian putra laki-lakinya, beliau mengatakan, kana alladhi khiftu an yakuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana alladhi khiftu, adapun sesuatu yang aku takutkan, an yakuna, hendaknya sesuatu tersebut adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mengungkapkan sebuah pernyataan dari Abu Tamam tersendiri bahwasanya beliau mengungkapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di saat beliau sedang dalam kondisi terkena musibah kematian putra kesayangannya. Maka beliau mengucapkan, yang aku takutkan adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bagian daripada apa yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat yang berisi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Qalu idza asabatkum musibatun, bagaimana? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang dikutip
oleh Abu Tamam. Beliau mengutip tanpa menyebutkan dari mana ayatnya, dari mana sumbernya, tapi beliau hanya memasukkan dalam ucapan beliau tanpa menyebutkan sumbernya. Tapi apa yang menjadi kutipan beliau ini terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 156. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mengawali kalimat sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Abu Tamam memasukkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di dalam pernyataannya. Kita lanjutkan. Qala Abu Ja'far al-Andalus, berkata Abu Ja'far al-Andalus yang berasal daripada negeri Andalusia. Negeri Andalusia ini sekarang adalah negeri Matador, atau kita sebut negara Spanyol yang terkenal dengan sepak bola Barcelona dan Real Madridnya. Dahulu Andalusia ini merupakan negara yang di dalamnya terdapat negara Islam, kebudayaan Islam yang sangat kokoh. Akan tetapi kemudian negara Andalusia ini, negeri Andalusia, hilang peradaban agama Islam, hilang orang-orangnya, hanya menjadi sebuah kenangan bangunan-bangunan bersejarah. Kita tidak sedang membahas bagian daripada negeri Andalusia. Kita akan bahas pernyataan daripada qala Abu Ja'far al-Andalus. Apa pernyataan Abu Ja'far al-Andalus? Beliau mengatakan la tu'adin nasa fi awtanihim. Janganlah engkau memusuhi manusia yang ada di negeri-negeri mereka. Artinya jangan kemudian kita memusuhi siapa? Memusuhi manusia yang manusia itu ada di negara ataupun negeri-negeri mereka. Qallama yar'abu gharibal watan. Sedikit orang yang berani pada orang asing. Sedikit orang yang berani pada orang asing. Maka jangan sampai kita memiliki sikap kemudian mudah memusuhi orang lain karena tidak sepaham dengan kita, karena tidak sejalan dengan kita. Karena sesungguhnya dalam naluri manusia itu sendiri, orang itu sebenarnya takut dia bermusuhan dengan orang lain. Dia lebih mudah bermusuhan dengan temannya sendiri, saudaranya sendiri. Tapi ketika dia bermusuhan dengan orang lain, sebenarnya naluri dirinya itu adalah naluri yang takut untuk memusuhi orang lain. Makanya disebutkan qallama yar'abu gharibal watan. Wa idza ma syi'ta 'aishan fihim, dan apabila ma syi'ta 'aishan fihim, kalimat ma di sini disebut dengan ma zaidah, memiliki ma yang tidak bermakna. Dan apabila engkau menginginkan, karena ma tidak memiliki arti, sama dengan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza mabtalahu rabbuhu. Kalimat ma di situ tidak ada artinya. Maka ma tersebut disebut dengan ma zaidah. Wa idza ma syi'ta 'aishan, dan apabila engkau ingin hidup dalam sebuah kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, fihim, bersama dengan mereka. Bagaimana? Prinsipnya khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka pergaulilah manusia, berakhlaklah kepada manusia, siapapun saja orangnya yang berbeda dengan kita. Ingat, berbeda dengan kita. Jangankan orang non-muslim yang berbeda dengan kita, orang muslim sekalipun ketika dia berbeda dengan kita, maka kita berakhlak dengan orang tersebut dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai kemudian ketika kita berakhlak kepada orang yang tidak sepaham dengan kita, nah kita tidak berakhlak mulia. Tidak, itu bukan bagian daripada perintah Rasulullah SAW. Maka
Abu Ja'far al-Andalus mengutip pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Khaliqin nasah, tapi tidak menyebutkan ini bagian daripada hadis, tapi langsung beliau masukkan di dalam pernyataan beliau. Apa? Khaliqin nas, pergaulilah manusia dengan akhlakmu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang baik. Maka tidak ada seseorang yang memiliki kehidupan indah, kehidupan bahagia, kehidupan mulia, kecuali dia mau berinteraksi dengan manusia yang lain dengan akhlak yang baik. Maka jangan sampai kemudian kita melihat seseorang yang tidak sepaham dengan kita, tidak sejalan dengan kita, tidak seselera yang kita inginkan, kemudian menjadi musuh kita. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah melihat kesempurnaan pada diri orang kecuali kita mau untuk memaklumi kekurangan yang ada pada diri orang lain. Makanya kita tidak akan memiliki teman dalam hidup kita selama kita melihat kekurangan teman kita. Maka mustahil seseorang bisa berteman kalau dia tidak mau memiliki sikap tasamuh, sikap toleran terhadap apa yang menjadi kekurangan orang lain. Makanya ada sebuah pernyataan dalam sebuah ungkapan ulama, man talaba akhan bila aibin, siapapun saja yang mencari saudara bila aibin, tanpa ada pun sedikit celah, apa konsekuensinya? Baqiyah bila akhin, maka ia akan hidup sendiri tanpa memiliki saudara. Ini contoh-contoh daripada al-iqtibas. Lanjut, apa yang menjadi kaidah daripada iqtibas itu sendiri? Al-iqtibasu. Al-iqtibas, adapun yang dimaksud dengan iqtibas, huwa an yadmanal katibu, hendaknya seorang yang menulis memasukkan sebuah kandungan kalamahu, apa? Pada kalimat yang ia ungkapkan, pada pembicaraan yang ia sampaikan, syai'an sedikit, apa itu? Minal Qur'anil Karim, dari kutipan Al-Qur'anul Karim, awil hadis syarif, atau dari hadis mulia, dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duna an yushira ila annahu minhuma, tanpa memberikan sebuah indikasi ataupun isyarat bahwasanya kalam yang ia sampaikan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya memasukkan kandungan kalimat yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tanpa menyebutkan qala Rasulullah, tanpa menyebutkan qala Allahu Ta'ala. Kemudian wa yujuz an yughayyir fil asaril muqtabisi qalilan, maka boleh hendaknya mengubah di dalam asar. Asar ini maksudnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-muqtabisi qalilan, orang yang mengambil sebuah potongan-potongan kalimat, ayat ataupun hadis itu sedikit, boleh sedikit diubah, boleh sedikit diubah daripada bentuknya, tapi kemudian isinya ataupun kalimatnya tetap bagian daripada Al-Quran. Pertanyaannya, taksimul iqtibas, ada berapa bagian daripada al-iqtibas? Taksimul iqtibas, pembagian daripada al-iqtibas. Perhatikan, al-iqtibas ma naqala fihi al-muqtabis an ma'nahu al-asli, sesuatu yang dikutip oleh orang yang mengutip beberapa bagian daripada ayat Al-Quran dengan tanpa menyebutkannya dari maknanya yang asli. Seperti kalimat apa? La taghurrannaka minadh zalamati kasratul juyushi wal ansar, jangan engkau tertipu dalam kezaliman, apa? Banyaknya bala tentara dan pelindung. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sesungguhnya kami tangguhkan azab mereka pada hari di mana mata itu akan terbelalak. Artinya apa? Banyak orang yang kemudian tertipu oleh apa yang disebut dengan banyaknya pendukungnya, banyak pendukungnya, banyak pelindungnya, banyak bala tentaranya. Seakan-akan ketika dia memiliki bala tentara, seakan-akan ketika dia memiliki banyak pendukung, tentara dan pendukung itu seakan bagian daripada sebuah kebenaran. Tidak. Kebenaran bukan diukur dari sisi kuantitas,
Tapi sejauh mana kualitas yang bisa kita uji, apakah dia benar ataukah tidak. Maka sebenarnya sistem demokrasi tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena kebenaran bukan didukung oleh mayoritas. Karena kalau andai kata mayoritas sebagai acuan di dalam kebenaran, rusaknya ketika seseorang hidup di tengah-tengah orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, jumlah pelaku maksiatnya banyak, ketika dia kemudian memperjuangkan kebenaran, satu yang memperjuangkan kebenaran, kemudian seluruh orang yang ada di sekitarnya menolak kebenaran tersebut, bukan menjadi sebuah kesimpulan yang banyak itu adalah yang benar. Tidak. Ini mengutip kutipannya? Mengutip secara sempurna. Innama nuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Ini nakal atau iktibas kutipan dari makna aslinya. Yang kedua, ma tara ala lafzihi taghyirun basit. Taghyirun basit. Ada sedikit perubahan. Sesuatu yang muncul pada lafadznya, perubahan yang sedikit ringan. Apa contohnya? La in akhta'tu fi madhika. Jika aku salah dalam memujimu. Jika aku salah memujimu, ma akhta'tu fi man'i. Maka aku tidak salah dalam menempatkan ataupun menahan keinginanku. Laqad anzalat hajati, sungguh kebutuhanku, keinginanku turun biwadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tanpa ada tanaman di lembah tersebut. Perhatikan kalimat biwadin ghairi dhi zar'in, bagian daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ketika ayat tersebut turun mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar di sebuah lembah tak bertuan dan tidak ada tanaman. Maka kata Allah ketika kemudian mengutip pernyataan Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Sesungguhnya pernyataan ini adalah pernyataan Nabi Ibrahim, pernyataan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya Hajar di sebuah lembah tak bertuan. Ini konteks yang sebenarnya seperti ini. Tapi kemudian konteks ini dimasukkan dalam sebuah pernyataan yang disebutkan oleh seorang penyair bahwasanya kebutuhanku sudah muncul, sudah ada seperti kebutuhan yang turun di sebuah lembah yang tidak memiliki tumbuhan. Artinya apa? Artinya kebutuhan dia itu sudah sangat kuat, keinginan dia itu sudah sangat kuat. Ini yang dimaksud oleh syair, tapi kutipannya adalah kutipan dari ayat Al-Quran. Kesimpulannya adalah iktibas ini adalah kutipan seseorang dengan tanpa menyebutkan bagian daripada apa yang ia kutip dari penyebutan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Langsung dia masukkan. Maka itu disebut dengan iktibas. Iktibas itu mengutip tanpa menyebutkan. Ini dari hadis, ini dari ayat. Itu namanya iktibas. Ada iktibas yang sesuai dengan maknanya, ada iktibas yang tidak sesuai dengan maknanya tapi berubah daripada makna aslinya. Maka inilah bagian daripada iktibas. Ada iktibas yang sesuai dengan maknanya, ada iktibas yang berubah daripada bentuk makna aslinya. Inilah pelajaran kita daripada iktibas yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah antum perhatikan seluruhnya, kemudian antum catat dan sempurnakan, karena di dalam buku panduan antum tidak sesempurna apa yang menjadi keterangan pada kesempatan kali ini. Silakan antum catat dengan baik. Sampai di sini bahasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tamma syarhul iktibas. Ila liqa fi darsil qadim insyaallah. Nakhtatim liqa'ana bilhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا
لنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا قراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي bergantilah ilmu yang engkau beri